Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Inspirasi Kolbu, acara yang semoga bisa menginspirasi kepada para pemirsa Sultan TV yang ada di rumah untuk selalu menebarkan kasih sayang, menginspirasi kedamaian. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana peran ormas Islam dalam mempersatukan bangsa. Sejak kita ketahui bahwa organisasi sudah dilakukan, metode musyawarah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu untuk mempersatukan sebuah peradaban. Nah, kali ini kita akan membahas bersama guru kita, bersama sudah hadir di studio Kiai Haji Matin Syarqawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kiai, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita mengucapkan mengiringkan doa kepada almarhum Syekh Ali Jaber. Kita turut ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Monggo Pak Kiai pimpin doa dulu, silahkan. Kita baca Fatihah aja hadiah. Baik, baik. Ala hadiniyah lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Amin. Allahumma ij'al qabrahu rawdan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga almarhum diterima iman Islamnya di sisi Allah. Nah, Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Kiai, alhamdulillah bisa bertemu lagi ya pada kesempatan kali ini. Pak Kiai, kita akan tema hari ini adalah Ormas Islam sebagai pemersatu bangsa. Mungkin lebih lengkapnya saya juga sambil belajar kepada Pak Kiai. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ma ba'du. Terkait dengan Ormas Islam sebagai alat pemersatu bangsa yang malam ini menjadi tema sharing kita, tentunya pertama-tama seperti yang sudah saya sampaikan pada Jumat tahun 2000 tahun yang lalu setahun yang lalu, bahwa kita sadari manusia itu kan berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian berkembang biak, lalu membentuk secara singkat yang sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, membentuk su'ub, qabail, membentuk suku, bangsa, dan kabilah-kabilah. Dan tujuannya adalah lita'aruf, untuk saling mengenal. Artinya mengenal ini untuk saling bersilaturahim. Silaturahim ini artinya tidak terbatas pada karena persoalan satu agama, satu keyakinan, tetapi bersilaturahim antar umat manusia. Nah, di dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian semakin banyak tentunya, maka diperlukan sebuah aturan hidup. Itulah antara lain yang disampaikan oleh agama. Sehingga kalau kita berbicara Islam, maka kita fahami bahwa Islam agama yang tidak hanya mengatur tatanan bagaimana kita selaku manusia berhubungan dengan Allah, tetapi juga kita berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Maka tentu saja orang banyak itu ada berbagai macam
karakter. Nah, ketika itu semua adalah untuk bagaimana menuntun manusia ke arah yang benar, ke arah yang baik, ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, arahnya ini arah kemana? Sekali lagi, bukan hanya arah vertikal, tapi bagaimana arah horizontal. Disinilah kemudian, karena Islam itu agama dakwah, dakwah itu menyampaikan, mengajak, bukan memaksa, maka tentu sekalipun ada aturan, karena manusia diciptakan bukan sebagai malaikat dan manusia diciptakan juga bukan sebagai iblis, tetapi manusia diantaranya memiliki nafsu di samping keimanan. Maka untuk mengendalikan nafsu inilah kemudian kita harus ada yang saling mengingatkan. Maka kalau tidak salah dalam surat Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi hendaknya lah kalian ada di antara kalian. Nah, kalau berbicara di antara kalian, artinya kewajiban itu tidak aini, tetapi kifayah lah, kira-kira begitu ya. Maka kalau berbicara ormas Islam, berorganisasi itu barangkali menjadi bagian dari fardu kifayah. Untuk apa? Yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apabila kita menjadi bagian daripada itu, maka itulah kita diharapkan atau termasuk kepada golongan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Sehingga kalau kita berbicara ormas Islam sebagai pemersatu, memang ini idealnya. Ya. Kehadiran organisasi itu mestinya memang menjadi alat pemersatu. Baik pemersatu antar ormas di dalam ormas itu sendiri maupun dengan di luar ormas itu. Katakanlah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hendaknya idealnya ormas itu menjadi alat perekat bagi bangsa ini. Karena kenapa? Sebab memang agama tidak, sekali lagi, tidak hanya mengajarkan bagaimana kita sholat, tetapi bagaimana kita melakukan hubungan muamalah, hubungan horizontal, hubungan kemanusiaan. Ketika berbicara hubungan kemanusiaan, maka ini tidak ada batas atau sekat karena faktor tadi keyakinan, faktor suku, faktor ras lah ya. Sehingga dakwah itu pada akhirnya kalau kita fahami, ormas Islam lahir untuk dakwah, mengajak kebaikan. Apa itu khair? Khair adalah sesuatu yang mengikuti Allah, ya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul. Demikian dalam salah satu hadis seperti itu. Jadi maksud khair itu, khair bukan khair menurut hawa nafsu kita, bukan kebaikan berdasarkan hanya penilaian kita sendiri, melainkan kebaikan-kebaikan yang didasarkan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian ini berdasarkan akalnya saja, maka ini akan sebaliknya, ormas bukan sebagai alat pemersatu, pada akhirnya ormas menjadi pemecah persatuan bangsa. Mengapa? Karena mungkin memahami khair di sini adalah berdasarkan nafsu, berdasarkan akal, sehingga baik menurut dirinya atau kebaikan orang lain, kalau menurut dirinya tidak baik, dianggap tidak baik.
inilah standar ya, standar khair itu menurut dalam salah satu tafsir yang menukil dari hadis Rasulullah seperti itu. Lalu ada ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan artinya, tentu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang ghair ma'ruf, yang tidak ma'ruf. Yang menarik adalah wayanhauna 'anil munkar. Ini pakai bukan nafi ya. Wayang fauna misalnya, tapi wayan hauna maknanya mencegah, ya, maknanya mencegah. Kalau yang fauna mungkin menghilangkan, ya, meniadakan. Nah di sini ada kalimat pakai yan hauna, mencegah. Nah di negara kita ini mencegah itu bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuasaan nafsu sendiri, tetapi dengan hukum, dengan aturan-aturan. Maka itulah sebabnya pernah saya sampaikan juga dalam rubrik ini bahwa kaitan dengan hadis idza ra'a munkaron falyughayyir biyadihi ay bisyaukah. Apa itu syaukah? Yaitu aturan dan perundang-undangan. Nah, kalau semuanya memahami konteks ini, maka tidak. Inilah kemudian akan idealnya memang ormas Islam itu menjadi alat pemersatu bangsa. Karena pertama memaknai khair, mengajak kepada kebaikan, itu adalah khair berdasarkan sumber, ya, berdasarkan literasi, gitu, bukan berdasarkan nafsu dan akal kamu sendiri, persepsi sendiri, asumsi sendiri. Lalu ya'muruna bil ma'ruf juga merintahkan kepada yang ma'ruf, tentu karena berbicara ma'ruf maka dengan cara-cara juga yang ma'ruf. Lalu yanhauna, ini mencegah, bukan menafikan, meniadakan, tetapi mencegah. Dengan apa caranya mencegah? Tiada lain adalah dengan peraturan dan perundang-undangan. Contoh misalnya di negara kita, katakanlah di Kota Serang ya, ada perda, kalau saya perda pekat. Itu kan bagian daripada yanhauna 'anil munkar. Tetapi kemudian ada orang yang melakukan itu di mana-mana, karena kita hidup tidak sendiri, didampingi oleh juga makhluk Allah yang bernama iblis. Dan iblis itu sudah diberikan tugas penuh untuk menggoda manusia, maka itu kembali kepada nilai-nilai keimanan kita sendiri. Maka dakwah itu sejatinya, ormas Islam, dakwah itu bagaimana memperkuat keimanan kita. Kadang-kadang yang menjadi persoalan kemudian, dakwah kita bukan menyampaikan bagaimana tentang apa yang menjadi ajaran kita, tetapi lebih kepada membicarakan orang lain. Ini kekeliruannya, ya. Padahal dakwah itu sejatinya, misalnya ini saya lagi ngomong kayak begini, mengajak berbuat baik kepada orang lain, itu bukan berarti saya tidak terkena khitab untuk baik. Ya, ketika saya menyampaikan satu ayat tentang kebaikan, saya juga terhitab. Sebagaimana misalnya Allah menyuruh, karena apa? Khitab itu kan Allah, hukum itu kan kuasanya Allah penuh, ya. Dan ketika Rasulullah, hadisnya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, itu juga menjadi sumber hukum. Karena itu Rasulullah sendiri adalah hukum itu sendiri. Maka kemudian kepada sahabat dan yang lain tidak berlaku dirinya, pribadinya itu sebagai sebuah hukum. Karena itu jangankan selain Rasul sendiri ketika mengajak sholat, karena perintah satu dari Allah, maka Rasulullah sendiri terhitab dengan sholat itu. Maka Rasulullah melaksanakan sholat. Artinya misalnya ada istilah, mohon maaf ini, revolusi akhlak. Nah, kalau berbicara revolusi akhlak itu kan makna sangat luas.
menjaga lisan juga akhlak, gitu kan? Menjaga hawa nafsu untuk tidak menyakiti orang lain juga akhlak. Berkata-kata yang tidak kasar juga bagian daripada akhlak. Itu tidak berlaku pada orang lain yang kita sampaikan pesan kita, tetapi juga berlaku pada diri kita. Nah, itu kalau kemudian semua ormas ini memahami seperti itu, saya yakin justru ini akan menjadi semangat pemersatu. Iya, betul. Kenapa? Karena boleh dengan cara berbeda, tetapi ada satu faham yang merucut pada sumber yang sama. Karena itu kan begini, seringkali orang itu kan mempelintir ayat. Padahal ketika misalnya kita marah ketika orang dianggap menghina Al-Quran, tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa kita sendiri sedang menghinakan Al-Quran. Ketika misalnya menafsiri ayat sesuai dengan kehendak, akal, dan nafsu kita. Makanya Rasulullah sebetulnya kan mengancam, man fassaral Quran birra'yi, barang siapa orang yang menafsir Quran dengan akalnya sendiri, maka dia itu diibaratkan sedang mempersiapkan diri untuk jalan menuju ke neraka gitu. Fal yatabawa maq'adahu finnar. Nah, karena itu ormas Islam, saya yakin ormas Islam yang banyak ini tujuannya baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita setuju dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana juga negara kita ini ada konteks amar ma'ruf nahi mungkar dengan peraturan dan perundang-undangan itu. Misalnya tadi contoh kecilnya Perda di Kota Serang soal pekat misalnya kan. Nah, tinggal konteks manusianya, pelaksanaannya seperti apa, itu kembali kepada faktor individu. Karena itulah kemudian diperlukan satu kesamaan visi ya di setiap organisasi itu, bahwa kita lahir di organisasi itu dalam kerangka tadi melaksanakan fardu kifayah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ilal khair, kepada kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang berdasarkan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ijma dan lain-lain. Itu saya pikir untuk sementara. Baik pemirsa, yang sudah saya juga sudah tadi mencatat apa yang ingin saya tanyakan. Barangkali di fanpage Facebook dan YouTube channel sultantv.co, barangkali untuk pemirsa yang ingin menanyakannya persoalan apa saja berarti pakai ya. Misalkan ada persoalan pribadinya boleh ditanyakan. Kalau itu berkaitan dengan agama Islam, barangkali bisa ditulis saja nama dan di komentar saja ya langsung. Tapi sebelum itu kita akan jeda setelah pariwara berikut ini, tetap di Inspirasi Kolbu.
kasih pemirsa Sultan TV, sahabat Kolbu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih stay tune di acara Inspirasi Kolbu. Nah, kali ini kita masuk di bagian yang ditunggu-tunggu. Biasanya banyak keluhan dari pemirsa juga ingin ditanyakan kepada Pak Kiai, mumpung Pak Kiai menyempatkan, karena ilmu dari ulama itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya kita menjadi santrinya, jadi muridnya. Jadi ini sebagai guru, tanyakan apa yang saat ini pemirsa ataupun saya pribadi juga ada sebuah keraguan dalam agama Islam. Nah, ini Pak Kiai tadi membahas soal tema Ormas Islam sebagai pemersatu bangsa. Tadi apa yang telah disampaikan, saya ingin bertanya Pak Kiai. Sejauh ini jika kita melihat sejarah, bagaimana kondisi organisasi atau pola komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada era dahulu membangun sebuah peradaban Islam, dan ketika ada konflik dalam mencapai musyawarah mufakat, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara Rasulullah, artinya itu kan ba'da nubuwah. Padahal ada qabla nubuwah, sebelum kenabian Muhammad SAW itu adalah kita barangkali masih segar ingatan kita bahwa Rasulullah itu dulu juga disebut Al-Amin. Ada julukan ya, masyhur Al-Amin, sebagai orang yang dipercaya, dan saat itu menyelesaikan sengketa untuk peletakan Hajar Aswad yang karena Ka'bah diterpa banjir itu, dan memanggil kabilah-kabilah. Pada akhirnya semua merasa puas. Artinya apa? Di sini memang karakteristik kepemimpinan Rasulullah membangun sebuah peradaban itu dengan cara musyawarah, dengan cara bagaimana perbedaan itu tetap terpelihara, tetapi perbedaan ini bukan menjadi satu penyebab terjadinya konflik, melainkan bagaimana perbedaan ini terjaga dalam sebuah satu kesatuan hidup dalam masyarakat manusia, kabilah-kabilah gitu kan. Lalu kita kenal misalnya bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu kan awal konfliknya, kalau katakan konflik ya, itu mau umroh, orang mau melaksanakan, umat Islam mau melaksanakan ibadah, tetapi kemudian oleh kafir Quraisy dihadang. Apa kemudian yang diselesaikan oleh Rasulullah? Kan mengutus diplomat lah katakan gitu ya, juru runding, untuk kemudian sampai terjadi kemudian perjanjian Hudaybiyah itu. Dan dalam kisah itu dinyatakan Sayyidina Umar itu karena beliau itu ya, Sayyidina Umar mantan jawara gitu ya, tidak puas dengan proses. Masa kita mau ibadah umroh harus berdamai dengan kaum kafir? Nah, artinya di sini bagaimana Rasulullah menjadi, katakan itu kan komunitas muslim gitu ya, bagaimana menjadi seorang figur yang sama sekali tidak rela, sekalipun itu dalam melaksanakan ibadah, tidak rela sampai terjadi saling pertumpahan darah. Artinya apa? Ini yang harus semua kita sama-sama memahami itu. Sehingga ketika kita menjadi sebuah pembina organisasi, itu bukan malah menjadi provokator karena merasa ada kekuatan massa gitu, memerintahkan nyerang orang misalnya, memerintahkan bunuh. Ya ini kan luar biasa ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasul mengendalikan emosi jamaah umroh yang saat itu kan, Sayyidina Umar kan orang galak gitu ya, sampai kemudian menjadi provokator. Ada salah satu sahabat yang coba diprovok oleh Sayyidina Umar, tapi Rasulullah tetap dalam pendirian. Meneteskan darah itu sesuatu yang wajib dihindari. Wajib dihindari.
Itu cara Rasul mengendalikan konflik ya. Iya, mengendalikan konflik. Dan itu kan juga bagian manajemen organisasi. Ya. Kalau dan itu yang sesungguhnya kan Rasul menjadi suri teladan, ya, uswatun hasan. Ketika misalnya kita kecil-kecilan menjadi pemimpin organisasi, bagaimana seorang pemimpin bisa tidak semua lawan itu kemudian diselesaikan dengan cara-cara yang kekerasan. Apalagi sampai membujuk untuk pertumpahan darah. Betul. Yang kedua? Oke, ini ada lagi pakai pertanyaannya, yaitu bagaimana hukum dalam Islam tata cara menghormati para pemimpin. Ini berkaitan sama ya namanya organisasi, biasanya ada pemimpin pakai. Seperti tadi, bahkan ada beberapa golongan dari umat ini saja yang tidak menghormati pemimpinnya. Nah, ini hukum dalam Islam itu seperti apa Pak Kiai? Saya rasa hal ini juga sudah terjadi di era sekarang itu. Begini, ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa orang menghinakan pemimpin di muka bumi, maka Allah akan menghinakan dia. Nah, artinya ini kan jelas bahwa pemimpin itu wajib untuk dihormati. Suka tidak suka, menghormati itu adalah sebuah keharusan. Karena pertama, menjadi pemimpin itu juga sudah merupakan kehendak Allah, ya, katakan seperti itu. Sekalipun misalnya orang menjadi pemimpin ini awalnya dilakukan dengan cara-cara yang curang misalnya, tetapi kalau tidak izin Allah tidak akan pernah terjadi. Lalu untuk menghindari fitnah seperti apa? Ikuti yang baiknya. Kalau yang merasa tidak baik, ya nggak usah diikuti. Tetapi tidak boleh kemudian melakukan caci maki, menghina pemimpin. Karena memang di dalam Islam itu pemimpin itu wajib hukumnya. Memilih pemimpin itu wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka ini akan terjadi kerusakan. Betul. Jadi pemimpin itu sebagai pengendali kehidupan antar masyarakat itu. Nah, ya Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah fondasi utama apa dalam membangun sebuah organisasi, terutama ormas Islam gitu, organisasi Islam gitu. Saya pikir fondasi pertama adalah bagaimana tadi berdakwah, menebar kebaikan. Ya? Ayatnya juga kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu fondasi pertama. Karena khair, kebaikan, dan kebaikan ini adalah berdasarkan yang dimaksud adalah mengikuti sebagaimana Al-Quran, Sunnah, maka tentunya bukan khair berdasarkan asumsi, persepsi yang didorong oleh nafsu. Apalagi kemudian kebaikan itu dibarengi oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan misalnya ya. Karenanya keimanan, pengetahuan itu menjadi dasar bagi kita berorganisasi. Tanpa itu, tanpa pengetahuan, tanpa dasar keimanan yang kuat, seperti yang saya sampaikan, apa sih keimanan yang kuat itu? Ya antara menghormati perbedaan itu juga bagian daripada keimanan. Ya. Menyayangi sesama manusia juga bagian daripada keimanan. Maka ketika kita berkumpul dalam sebuah masyarakat menjadi kuat, dengan dasar iman kita tidak akan pernah menjadi sombong. Karena merasa punya pendukung banyak. Gitu. Karena ada kalanya, kata Imam Ghazali, orang sombong itu bisa karena ilmunya. Bisa karena merasa punya dukungan kuat. Ya. Karena punya dukungan kuat, orang punya ilmu banyak, tapi tidak disertai dengan akhlak. Itu kan tadi nanti
kepada orang lain menganggap alah kamu apa, gitu kan? Kamu kelas apalah. Kalau orang merasa punya dukungan banyak, lalu merasa kuat, bagaimana kesombongannya? Baik. Ya. Lalu juga kekuasaan, gitu kan? Kekuasaan bisa menjerumuskan orang menjadi takabur. Ya, apalagi kekayaan. Orang bisa membeli kepala kamu berapa nilainya? Kira-kira begitu. Jadi ada kekayaan bisa membuat orang sombong. Ada juga kita karena banyak family, banyak dukungan, banyak pengikutnya. Kita punya pengikut sekian puluh juta yang akhirnya berani melakukan apapun. Ketika mau misalnya berurusan dengan hukum, tinggal instruksikan anak maunya turun jalan. Nah, ini kan menjadi nggak baik ya. Gitu. Karena itu tadi pondasinya adalah menebar kebaikan ya. Keilmuan. Okay. Dan bagaimana kita memahami khair itu mengikuti Quran dan sumbernya ya, sumber Quran dan hadis itu. Baik. Cukup oke ya. Nah, untuk pemirsa Sultan TV yang ingin menanyakan seputar apapun yang berkaitan dengan agama Islam, silahkan ditulis di kolom komentar. Ini tadi sudah ramai, tapi memperdebatkan, ini netizen kayaknya memperdebatkan ormas juga. Katanya nih, pakai beberapa netizen memperdebatkan ormas pada saat ini belum merepresentasikan pemersatu bangsa, katanya ini ya. Ini lagi pada debat, biarkan netizen berdebat, kita tetap menebar kebaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Terima kasih pemirsa Sultan TV, sahabat Kolbu dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki penghujung acara pemirsa. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Langsung saya ingin bacakan ya. Tidak semua yang saya bisa bacakan. Ada satu yang menurut saya ini patut dibahas, dari Ayu Dewi Pertiwi. Bagaimana Pak Kiai ormas Islam yang menyangkut pautkan politik dengan agama? Mungkin di sini Mbak Ayu ini membahas bagaimana sikapnya, menyikapinya gitu. Silakan Pak Kiai.
Ya, dalam sejarah ya, kalau agama dijadikan alat politik, itu tidak pernah agama itu menjadi besar. Banyak orang memang menjual agama untuk kepentingan politik. Padahal sejatinya ya itu tadi yang menjual ayat-ayat semacam itu. Lalu kaitan politik dengan agama seperti apa? Politik itu kan bagaimana kita mengatur, ya, tata cara mengatur kehidupan manusia dalam konteks bermuamalah, bukan dalam konteks beribadah. Karena begini, kalau saya sholat diatur oleh Pancasila, tidak. Kan gitu. Dengan politik namanya. Saya sholat ini bukan diatur oleh undang-undang, tapi oleh agama. Karena itu, kalau saya lebih cenderung, agama ini mestinya, politik itu tidak harus dicampur adukan dengan soal agama. Bahwa kita berpolitik itu pribadi kita adalah berpijak pada keyakinan agama, ya itu kan bawaan. Karena agama itu sesungguhnya bukan aspek apa untuk masyarakat luas, tetapi agama itu kan milik pribadi-pribadi. Ya, saya misalnya beragama, saya beragama Islam, tetapi saya hidup di lingkungan yang non-Muslim, kan nggak ada soal. Ini harus dibedakan antara agama menjadi sebuah kewajiban pribadi dengan dakwah menjadi kewajiban pribadi untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, inilah justru rusaknya kalau kemudian politik disangkut pautkan dengan soal agama. Contoh misalnya, orang didoktrin untuk mengganti sistem Pancasila dengan khilafah, bahwa mendirikan khilafah adalah sebuah kewajiban, padahal kan ini tidak ada dasarnya. Kan gitu. Sehingga kalau misalnya khilafah ini tidak ada, tidak diperjuangkan, maka dirinya menganggap dosa besar. Ini kan keliru. Itulah yang saya maksud barangkali bagaimana mencampur adukan antara agama dengan, contoh lagi, belum lama ini kan, hendaknya kita jangan beli produk orang-orang kafir. Nah, gitu kan. Kan ini lucu. Ya, Padahal silakan pakai. ini kan persoalan muamalah gitu. Kok kenapa seolah dibawa-bawa ke persoalan akidah? Politik itu kan bukan sebuah akidah. Kalau kemudian politik dimaknai sebagai akidah, berarti akidahnya menuhankan selain Allah, tetapi kepada politik. Oleh karena itu Menteri Agama mengatakan ya, agama itu menjadi sebuah inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Ya. Ini artinya memisahkan antara agama dengan politik. Karena kalau politik dicampur adukan dengan agama, akhirnya saru. Kalau bahasa serangnya saru. Nyaru gitu ya. Ini persoalan muamalah kok dikaitkan dengan persoalan akidah. Ini bahaya. Orang menjadi teroris kemudian terdoktrin oleh itu. Ini karena menyangkut pautkan antara soal politik dengan soal akidah. Baik. Intinya agama kan akidah. Betul. Itu pemirsa ya, untuk Mbak Ayu, semoga puas dengan jawabannya. Untuk pemirsa, mungkin kita sudah memasuki penghujung acara. Untuk minggu depan, dalam episode Inspirasi Kolbu, kalau ingin nanya dari segmen awal biar bisa dicatat sama saya gitu ya. Nah ini Pak Kiai, monggo terakhir closing statement sekaligus ditutup dengan doa untuk memberikan keberkahan di acara kita hari ini. Dipersilahkan Pak Kiai. Kalau saya yang tertarik pada akhir itu ya, kita ini sudah menjadi masyarakat bangsa dan hidup dalam satu negara dalam wadah NKRI, dan ideologi bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya adalah Pancasila. Titik. Ya.
tidak usah diembel-embel NKRI bersyariah segala macam. Karena apa? Indonesia ini saya pikir sudah bersyariah. Kita bisa melaksanakan merhabanan, bisa melaksanakan sholat, ibadah haji dan lain, itu adalah bagian dari syariah. Karena itu saya lebih cenderung pada bagaimana kita fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan hari ini kita melawan penyakit pandemi COVID-19. Ya. Alhamdulillah datang vaksin. Tapi kemudian diributkan. Padahal di dalam Islam ikhtiar itu adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan ikhtiar. Orang tidak boleh menyerah dalam keadaan tanpa ikhtiar. Maka saya pikir vaksin itu adalah bagian daripada ikhtiar. Ya. Kita inilah saya pikir kita bersama-sama berbicara bagaimana membangun manusia agar bermanfaat bukan hanya dirinya tetapi juga manfaat bagi orang lain. Organisasi juga betul. Sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menjadi manusia itu katanya adalah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalimatnya adalah nas. Semua makhluk Allah. Silahkan kita tutup doa pakai bareng-bareng. Yuk. Biar berkah acaranya. Yuk. Tadi dibuka sama doa, tutup juga dengan doa. Ya. Baik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa Sultan TV, terima kasih Pak Kiai, sehat selalu, jaga kesehatan dimanapun Pak Kiai berada. Kita doakan terus Pak Kiai semoga sehat selalu, karena jujur hari ini memang saya sedih Pak Kiai, maksudnya kita sudah memasuki, entah kenapa maksudnya para ulama sudah mulai berguguran. Ya. Saya ingin mendoakan pada seluruh ulama yang ada di Indonesia, semoga selalu baik. Yang meninggal itu penggantinya sudah banyak. Iya. Iya. Kalau ulama satu penggantinya udah luar biasa. Sulit sekali Pak Kiai. Jadi untuk pemirsa Sultan TV berdoa terus, doakan terus Pak Kiai semoga sehat selalu untuk menebarkan kebaikan, menebarkan semangat untuk berbuat baik kapanpun dan dimanapun, dan tanpa memandang siapapun ya Pak Kiai ya. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.